Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu, dan hari ini Minggu 25 April 2021 dengan penuh sukacita kita akan membahas tema-tema mengenai kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema sore malam hari ini adalah Purpose of Life. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan Ibu Isya untuk menyampaikan pengantar atau pertanyaan pendahuluan sebagai pokok pikiran tema kita sore malam hari ini. Silakan Ibu Isya. Baik Pak Jo, semua ini dimulai dengan pertanyaan, mengapa Allah menciptakan dunia ini? Mengapa saya ada di dunia ini? Apakah tujuan hidup saya di dunia ini? Allah pasti punya tujuan untuk saya. Dan apa yang harus saya lakukan untuk menggenapi tujuan atau kehendak Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat saya dahulu ingin melakukan sesuatu dalam hidup ini guna mencapai tujuan itu. Saya ingin agar hidup saya berguna ataupun berdampak, menjadi berkat sebelum kembali ke surga. Itu pemikiran saya yang dulu. Misalnya saya berbuat baik, saya menjauhkan diri dari dosa, saya harus melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan menciptakan saya di sini ada tujuan itu. Saya pikir memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu selalu dan setiap hari. Nah, apakah sih sebenarnya hidup itu? Saya melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya hidup yang dimaksud dalam ayat ini, dan apakah sebenarnya tujuan hidup itu ada untuk kita manusia? Begitu aja Pak Jo, singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Isya. Silakan Bapak Yahya Kawinda untuk memberikan pemaparan selanjutnya. Iya, saya rasa apa yang Ibu Isya concern itu, tanyakan itu menjadi pertanyaan semua orang, bukan hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus, bukan hanya orang yang beragama Kristen, bukan hanya orang yang beragama yang lainnya, bahkan orang yang tidak percaya ada Tuhan pun, mereka juga punya pertanyaan yang sama. Itu hal yang common, ya, hal yang umum. Dan sampai sekarang tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang mampu menjawab pertanyaan itu, ya. Baik yang di dalam agama Kristen atau agama-agama yang lain manapun. Karena kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, saya percaya orang akan ikut orang itu. Karena sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa semua manusia masih bertanya tentang apa arti hidup dia, tentang apa arti kenapa Tuhan ciptakan? Karena cuma satu tujuannya. Manusia tidak pernah mendapatkan hal itu sejak dari semula. Bahkan Adam dan Hawa pun tidak pernah mempunyai jawabannya. Jadi bisa bayangkan, Adam dan Hawa tidak pernah mempunyai jawabannya. Mereka pernah diberitahukan Allah, tetapi mereka tidak punya jawabannya. Ini antik ya, ini antik. Nah, kalau Adam dan Hawa saja tidak punya jawabannya, apalagi keturunan-keturunannya, istilahnya begitu. Biangnya saja tidak punya jawaban arti kehidupan ini apa. Kenapa saya harus hidup dalam dunia? Nggak ada jawaban itu dalam Adam dan Hawa. Nah, apalagi kita semua manusia yang sekarang, bagaimana bisa menjawab itu? Sebenarnya jawaban itu sudah diberikan Allah sendiri, dan bahkan banyak sekali di dalam Alkitab dijabarkan akan jawaban itu. Yang mengherankan bagi saya, sekian banyak pendeta dalam dunia ini pun masih juga bertanya apa tujuannya dia dilahirkan dalam dunia ini. Ini pendeta loh. Orang yang membaca Alkitab. Padahal di Alkitab itu sudah dituliskan semua tujuan Allah itu. Bahkan sebenarnya kita tidak perlu bertanya akan hal itu. Karena Allah sendiri yang menjabarkannya. Allah sendiri yang memperlihatkannya. Oke. Ada satu hal dulu yang mendasar yang harus kita lihat, yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Kalau kita tidak menerima realita mendasar ini, dan tidak pernah menerima realita mendasar ini,
maka jangan pernah berpikir sampai kita di dalam kubur itu kita mengerti arti hidup ini. Dijaminkan bahwa Anda dan saya tidak pernah bisa memahami arti kehidupan ini kalau fondasi dasar yang Allah letakkan itu tidak pernah kita miliki. Saya sharingkan dulu sesuatu ya, supaya kita bisa sama-sama melihat bahwa inilah fondasi dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah keberadaan manusia. Nah, ini kan kita bicara tentang manusia. Karena apa arti dunia ini kalau manusia itu tidak ada? Sebenarnya kan semua dunia ini diciptakan Allah, kita tahu semuanya diberikannya kepada manusia. Dan kita tahu manusia yang diciptakan Allah itu adalah gambaran daripada Kristus. Adam dan Hawa itu sebagai gambar daripada Kristus. Di hadapan Allah sendiri, yang dijabarkan dalam Alkitab, Allah menilai hanya ada 2 jenis manusia. Dan kita sudah sering sekali membahas hal itu. 2 jenis manusia ini harus kita pahami dahulu, bahwa di dalam Alkitab itu diperlihatkan ada manusia duniawi, ya, yaitu manusia yang turun dari Adam. Ketika Adam diciptakan, maka dari Adam yang satu ini dihadirkanlah perempuan. Hadirlah Hawa. Hawa tidak lahir dari mana-mana. Hawa datang dari Adam itu. Jadi kemudian dari Adam dan Hawa ini lahirlah keturunan-keturunannya. Jadi sebenarnya cuma ada 1 manusia yang diciptakan Allah, Adam saja. Lalu dari Adam ini berkembanglah. Adam ini memiliki sifat yang duniawi. Dan kadang-kala kita sebut keturunan Adam ini sebagai Adamik. Manusia yang kedua di hadapan Allah, sebagaimana yang kita sudah sering tahu, itu adalah Kristus. Ya. Saya hilangkan dulu ini. Kristus. Kristus yang adalah manusia yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan ke dalam dunia juga. Ya. Allah hadirkan dan diberikan kepada manusia juga. Kristus. Jadi ada 2. Namun Kristus ini bukanlah Adamik. Kristus ini bersifat sorgawi. Dan dia adalah manusia. Adami ini adalah yang kita sering katakan sebagai manusia lama, dan Kristus inilah sebagai manusia baru. Jadi ada 2 manusia di hadapan Allah. Adam ini sejak dari mulanya, ya, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49, Adam ini sifatnya itu dia memiliki tubuh. Dia memiliki hidup, dia memiliki kemuliaan, dia memiliki debu tanah sebagai debu tanah, dia juga berada di dalam kebinasaan, dia bersifat alamiah, itu ada di dalam 1 Korintus 15 tadi. Nah, semua ini diciptakan Allah dalam rangka sebagai gambaran. Perhatikan sini, sebagai gambar. Ya. Dia bukanlah substansi daripada ciptaan Allah yang dihadirkan Allah, bukan, tapi dia sebagai gambar. Sementara Kristus ini juga memiliki tubuh, memiliki hidup, memiliki kemuliaan, dia adalah Kristus dan dia tidak binasa serta bersifat rohania. Ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49 jelas sekali tertulis di situ. Dan Kristus ini adalah substansi. Dialah bukan cuma rancangan, dialah asal mula segala sesuatu. Jadi Adam ini bukan substansi, bukan yang sesungguhnya. Adam ini sebagai gambar. Jadi sekalipun dia memiliki tubuh, tapi dia bukanlah tubuh yang sesungguhnya. Karena dia hanya gambar. Sekalipun dia diberikan nafas hidup, tetapi dia bukanlah hidup yang sesungguhnya. Karena dia bukan substansi. Sekalipun dia punya kemuliaan, tetapi dia bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kemuliaan yang diberikan kepada Adam ini adalah gambar daripada kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi ini kita harus sadari dulu ini. Kita harus menyadari inilah keberadaan kita ketika seseorang itu lahir ke dalam dunia karena dia keturunan Adam. Ini adalah natur daripada Adam, natur. Tidak bisa diubah natur ini karena natur ya natur. Kita tidak bisa mengubah binatang menjadi manusia karena naturnya binatang. Begitu pula manusia tidak bisa diubah menjadi binatang karena naturnya manusia. Begitu pula seseorang tidak bisa diubah menjadi Kristus. Yang tadinya Adam ini diubah menjadi Kristus. Tidak bisa karena naturnya berbeda.
Seseorang bisa menjadi sesuatu, misalnya Adam bisa menjadi Kristus, kalau Adamnya mati. Maka dia harus dilahirkan di dalam Kristus. Nah, menjadilah dia jenisnya, jenis surgawi, jenisnya Kristus. Dia menjadi serupa dengan Kristus. Ini berbicara natur sekali lagi. Ya, sekali lagi kita harus kembali juga mendarat, karena ini sering sekali kita bahas. Ini jenis yang sudah terjadi. Setiap manusia hidup dalam dunia ini, apakah dia anak pendeta, apakah dia anak penginjil, apakah dia anak seorang pendosa, ya, anak orang yang sangat kotor hidupnya, dia sama jenisnya Adam, ya, dan memiliki semua ini, berada dalam keadaan binasa dan memiliki sifat alami. Itu keberadaan manusia. Nah, di sisi yang lain, kalau kita membaca di dalam Efesus 2, ini adalah jenis daripada Adam ini. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini. Jemaat di Efesus ini adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jadi kondisi mereka pada saat Paulus menulis surat itu adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Sehingga di sini Paulus memberikan dua perbedaan antara orang yang sudah dilahirkan baru dan orang yang belum dilahirkan baru. Antara manusia yang Kristus itu, yang sudah dilahirkan baru, dan manusia yang Adamik. Semua orang yang sebelum berada di dalam Kristus, semua orang itu jenisnya Adam atau Adamik. Nah, Paulus katakan dengan jelas sekali di dalam Efesus 2, bagaimana Adamik itu. Kamu, tentu saja adalah mereka sudah lahir baru, dahulu, yaitu manusia lama. Waktu mereka sebagai manusia lama itu, kamu sudah mati. Jadi keberadaan mereka sebagai manusia lama itu mati. Ya, mati, bukan hidup. Jadi waktu Paulus menulis surat ini, dia menulis kepada orang yang tanda kutipnya masih bernafas. Bukan orang yang berada di dalam kuburan. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, bukan kepada kuburan di Efesus. Jadi dia menulis kepada orang-orang itu yang sudah jemaat yang sudah dalam Kristus. Dia katakan dahulu sebelum kamu lahir baru itu kamu kondisinya mati. Ini kita harus sadari bahwa semua manusia yang datang yang hadir dalam dunia ini dia berada dalam keadaan binasa, dalam keadaan mati, walaupun dia punya hidup tanda kutipnya. Tadi saya katakan kan punya hidup, tapi sebagai gambaran. Walaupun dia diberikan nafas hidup, dia sebenarnya berada dalam kematian. Kenapa? Karena pelanggaran dosa, ya karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kita tahu pelanggaran dan dosa ini datang waktu sejak dari biangnya, dari Adam dan Hawa. Lalu dia katakan gini, kamu hidup di dalamnya. Ini dia. Apa itu hidup di dalamnya? Artinya kamu memiliki hidup, tapi hidup di dalam kematian. Jadi kamu sudah mati, tetapi kamu hidup di dalam kematian itu. Jadi keberadaan semua orang dalam dunia ini dijelaskan dengan sederhana sekali oleh Paulus. Ya, kebanyakan orang bingung menjabarkan tentang diri mereka. Tapi Paulus menuliskan dalam Alkitab, ini saya katakan tadi, kenapa orang begitu banyak sampai level pendeta pun tidak bisa menjawab tujuan hidupnya dia. Karena dia tidak menyadari bahwa dia itu manusia mati. Itu sederhananya. Semua orang dalam dunia ini berpikir dia itu hidup. Tapi dia tidak melihat bahwa dia itu hidup di dalam kematian. Dia berpikir dia hidup di hadapan Allah. Dia berpikir dia bisa melayani Allah. Padahal dia orang mati. Nah, di dalam keberadaan dia yang hidup dalam kematian ini, dia berpikir hidupnya yang dalam kematian ini, yang dia tidak sadari itu berguna bagi Allah. Dia berpikir seperti itu. Jadi saya mau tanya nih kepada kita semua manusia dalam dunia ini, ya kita semua dalam Zoom ini. Apakah Anda berpikir mayat itu berguna bagi Anda? Ini mayat loh. Kalau orang itu mati, pertanyaannya berguna nggak buat kita yang hidup? Kalau mayat aja nggak berguna bagi kita, apalagi orang yang hidup dalam kematian itu. Mayat itu bagaimana dia bisa berguna bagi Allah? Ini harus disadari, makanya saya katakan ini sangat fondasi sekali. Selagi kita tidak memahami ini, level kita apapun, guru besar apapun dalam dunia ini, tidak bisa menjawab tujuan hidupnya. Makanya dia bingung, buat apa saya hidup ya? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Dan ini kebohongan agama. Ini saya harus katakan ini kebohongan agama. Sejak dari kecil,
kita dibilang kita diciptakan Allah. Padahal kita semua tahu kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi di sisi lain agama itu berusaha berbohong terhadap kita. Kenapa? Karena kita tahu saya ini tidak diciptakan Allah. Saya sadar bahwa saya dilahirkan oleh ibu saya. Kenapa? Karena yang namanya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dilahirkan itu bisa dikerjakan oleh manusia karena memang sudah ada mekanismenya. Tapi kalau diciptakan, manusia tidak bisa bikin apa-apa karena tidak ada sebelumnya. Jadi waktu seseorang lahir ke dalam dunia, dia tidak diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah, tadi yang kita katakan, hanya Adam dan Hawa. Ingat, ayat Alkitab itu jelas. Adam dan Hawa saja yang diciptakan Allah. Lalu saya, Yahya, ya kan? Lalu Ibu Isya, itu semua dilahirkan. Kenapa? Gereja berkata kita diciptakan. Menurut saya itu suatu pembodohan dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita tahu kita nggak diciptakan Allah kok. Adam dan Hawa, betul, dia diciptakan. Tapi kemudian kita ini kan keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Artinya ketika saya lahir ke dalam dunia ini, saya lahir dengan jenis yang berdosa. Coba dengar salah satu kebohongan agama lagi. Dia katakan kita ini adalah manusia yang tidak berdosa. Lahir ke dalam dunia. Makanya semua bayi yang lahir ke dalam dunia itu semuanya tidak berdosa. Padahal kita keturunan manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin kalau saya biangnya aja berdosa, lalu saya bisa lahir dalam tidak berdosa? Itu kebodohan orang-orang yang memang tidak mau tahu tentang keberadaan mereka. Dan memang orang manusia itu pada dasarnya nggak mau disebut berdosa. Padahal itu realita. Kalau kita tidak melihat realita kita ini, maka sampai kita mati, kita akan selalu menipu diri kita dengan mengatakan, saya ini bukan manusia berdosa waktu dilahirkan. Jadi kita menipu diri kita. Kita bukan melihat realita keberadaan kita yang ada dalam kematian. Dan selama kita menipu diri kita, maka kita tidak pernah bisa mendapatkan kebenaran. Karena bagaimana Anda bisa mendapatkan kebenaran sementara Anda hidup dalam kebohongan? Nggak mungkin. Selama saya hidup dalam kebohongan, saya membohongi diri saya membohongi Tuhan, maka selama itu pula kebohongan itu berlaku atas saya. Dusta itu berlaku atas saya. Saya tidak pernah tahu tujuan hidup saya. Karena selama ini saya sendiri membodohi diri saya membohongi diri saya membohongi orang lain. Sekalipun saya menjadi guru besar di dalam sebuah denominasi agama Kristen, saya akan juga membohongi mereka bahwa kamu diciptakan sebagai manusia yang sesuai dengan gambar Allah. Padahal saya gambar Bapak saya. Saya bukan gambar Allah, saya gambar Bapak saya yang berdosa. Bapak saya itu gambar Bapaknya yang berdosa. Iblis itu sendiri menjadi bapak kita. Kita ini manifestasi daripada iblis itu sendiri, bukan manifestasi daripada Allah yang tidak berdosa. Tapi kita dibohongi. Sekali lagi saya harus katakan kita dibohongi, karena memang itu yang terjadi. Kenapa saya katakan dibohongi? Bukankah semua pendeta tahu ayat dalam Alkitab? Bukankah semua pendeta tahu bahwa yang diciptakan itu Adam dan Hawa? Bagaimana mungkin semua pendeta itu berkata bahwa kita manusia yang lahir sekarang ini diciptakan Allah? Sementara kita tahu sejak Kain dan Habel, tidak ada Allah menciptakan manusia. Karena Kain dan Habel saja dilahirkan oleh Hawa, apalagi kita. Jadi kita harus mulai menyadari dan kita harus jujur terhadap diri kita. Jangan bodohi diri kita, jangan bohongi diri kita, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Ya, jadi Paulus katakan kamu, nah ini kondisi-kondisi yang memang kita harus sadari. Sorry to say ya, bukan saya ingin menyatakan sesuatu yang pahit bagi kita. Tapi inilah realitanya yang kita memang harus sadari, pahami supaya kita bisa melihat kebenaran itu sendiri. Kamu, jadi kamu yang mana? Kamu yang manusia lama itu mati. Yang pertama. Yang kedua, kamu hidup di dalam kematiannya. Nah, ini dia. Kamu hidup sebagai manusia yang mati. Jadi pertanyaannya lagi, lalu apa Pak tujuannya saya hidup? Kalau kamu hidup sebagai manusia yang mati, orang mati cuma satu, dikubur.
Jadi Allah tidak pernah punya tujuan dengan orang yang mati. Makanya tidaklah heran semua manusia dalam dunia ini bertanya pada Tuhan dan tidak pernah ada jawabannya. Karena Tuhan tidak punya tujuan apa-apa terhadap orang yang mati. Tidak ada tujuannya. Kenapa? Karena mereka di luar Kristus. Tidak ada tujuan Allah terhadap orang yang mati. Dan dalam kekosongan itulah manusia berusaha membangun jawaban-jawaban. Disitulah setan hadir dengan segala ajaran setan itu. Sehingga manusia akhirnya melihat tujuan-tujuan hidupnya itu menurut ajaran setan. Iblis hadir dengan, oh kamu untuk melayani Allah. Kamu kan pemain band. Itu untuk memuji Tuhan di gereja. Kita pikir segala sesuatu yang kita bawa dari dunia ini, yang kita lahir dari dunia ini, bisa menyenangkan Allah. Sekali lagi saya katakan, mayat, tidak ada satupun yang bisa menyenangkan kita. Apalagi menyenangkan Allah. Mayat yang bisa main band, mayat yang bisa memimpin pujian, mayat yang bisa berkhotbah, tidak bisa ada arti apa-apa bagi kita yang hidup. Karena tidak ada kedengaran khotbahnya, karena nggak kedengaran pujiannya. Bahkan dia merupakan kejijikan yang harus buru-buru dikuburkan, harus dihilangkan dari pandangan manusia yang hidup. Itu mayat, apalagi di hadapan Allah. Bagaimana mungkin mayat bisa melayani di hadapan Allah? Dan kita dibohongi lagi dengan hal yang lain, bahwa kamu dipilih Allah untuk melayani dia. Padahal ini manusia yang nggak pernah lahir baru. Kita berpikir bisa melayani Allah. Itu kebohongan-kebohongan yang menurut saya hadir di dalam kekristenan kita sendiri. Dan di satu sisi kita sebagai manusia berdosa juga yang tidak tahu apa-apa, ya senanglah. Yang namanya manusia berdosa disuruh melayani Allah. Wah, itu kebanggaan. Dan itulah setan punya cara. Sebenarnya di balik semua itu setan yang beracara dengan kita. Walaupun di depannya pendeta yang berkhotbah. Tapi roh yang bekerja dalam pendeta itu, saya harus katakan dengan jujur, roh yang bekerja melalui pendeta-pendeta demikian bukan Roh Kudus. Dan karena jadi jelas dikatakan di dalam Efesus 2 itu, kamu hidup di dalam kematian itu karena kamu mengikuti dunia ini. Karena kamu mentaati. Jadi kamu tunduk, ya, kamu menjadi budak daripada penguasa kerajaan angkasa. Dan kita tahu penguasa kerajaan angkasa ini adalah setan itu sendiri, iblis itu sendiri. Kamu menjadi budak, kamu mengikuti jalan daripada penguasa itu, kamu mentaati penguasa itu, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang mana? Orang-orang yang hidup di dalam kematian itu. Ini Rasul Paulus tuliskan dengan jelas kepada Efesus. Dan Paulus sendiri menempatkan dirinya, Paulus dan orang-orang kudus yang lain itu juga dahulu terhitung di antara orang-orang itu. Jadi Rasul Paulus juga menyadari bahwa mereka tidak lahir dalam kekudusan Allah. Mereka juga ada di dalam orang yang hidup di dalam kematian ini. Ya. Jadi semua keberadaan ini bukan, sekali lagi, keberadaan kita yang dikuasai setan itu bukan karena kita berbuat jahat. Karena di dalam dunia ini dan juga dalam agama kita juga diajarkan bahwa kita ini dilahirkan suci. Sampai kapan saya berdosa, Pak? Sampai kamu mengenal dosa itu. Ketika kamu mulai dewasa, kamu sudah melihat perempuan, kan hati mengingini perempuan. Itu dosa katanya. Jadi diajarkan kita tuh suci, bersih, anak kecil itu suci. Sampai kemudian lingkungan membentuk anak itu menjadi anak yang berdosa. Ini pembohongan dari apa yang Alkitab katakan. Tidak ada satu manusia lahir dalam dunia ini dalam keadaan suci. Jenisnya daging. Jenis yang berdosa. Itu pula yang diambil oleh Yesus sebagai jenis yang berdosa. Namun Yesus tidak berbuat dosa. Dia tidak memanifestasikan dosa itu. Walaupun dia berada di dalam daging yang berdosa. Nah, kita semua tidak bisa tidak berbuat dosa karena tidak ada roh Allah pada kita sebagai manusia Adamik itu. Tidak ada kebenaran dalam kita sebagai manusia Adamik itu. Makanya manifestasi manusia Adamik ini selalu manifestasi dosa karena tidak ada kebenaran di dalam mereka.
Jadi ini keberadaan kita. Ini dulu kita harus sadari ya. Saya kembali. Ada roh jahat, ada roh penguasa angkasa, ada roh iblis di dalam kita yang bekerja, siapapun dia, sebelum mereka menjadi lahir baru tadi. Ya. Paulus katakan pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai. Nah, kata pada dasarnya ini tidak terlalu baik ciptaan terjemahan LAI. Karena kalau kita baca di dalam terjemahan King James di bahasa aslinya pun itu sebenarnya dia katakan by nature. Oleh natur kita adalah anak-anak yang harus dimurkai. Jadi natur kita lah yang membuat kita harus dimurkai. Bukan karena saya punya perbuatan maka saya dimurkai, tidak. Tetapi karena naturnya, pada dasarnya natur saya adalah membuat saya orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain, gitu ya. Jadi ini sekali lagi sesuatu yang kita harus sadari. Karena apa? Karena sekarang di sisi yang lain kita menyadari bahwa kita mau menerima kematian Kristus dan kita dipindahkan kepada suatu kehidupan yang baru. Ya, jadi Paulus berbicara dalam ayat ini sekali lagi dia berbicara kepada orang yang sudah lahir baru. Kita bisa melihat tadinya kita ada sebagai manusia Adam ini, sekarang oleh kematian Kristus ini kita menjadi manusia baru. Tetapi harus disadari bahwa kita berasal dari sini. Di dalam manusia baru ini, saya tidak bisa mengubah hidup saya menurut Kristus. Tidak ada satupun kemampuan saya. Kenapa? Karena saya berasal dari sini. Saya berasal dari sini. Saya berasal dari sini dan harus dimatikan. Maka saya tidak boleh hidup dengan kemampuan Adam ini. Tetapi Kristus yang diberikan kepada saya ini harus dibentuk di dalam saya. Harus dinyatakan di dalam saya, Kristus ini. Ya. Jadi bukan saya yang berusaha menjadi seperti Kristus. Tetapi Allah mengerjakan Kristus yang ada pada saya itu dibentuk dalam saya melalui pembaharuan pikiran. Barulah saya bisa tanda kutipnya menjadi seperti Kristus. Bukan oleh karena usaha saya, tapi karena pembentukan yang Allah buat. Nah, ini gambarnya sudah kita bahas di dalam Perjanjian Lama. Makanya saya bisa sampai ke sini karena kita sudah melihat gambar itu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menerima kematian itu, maka pola pikir mereka tidak berubah. Jadi kita bisa melihat ketika seseorang menerima Yesus, dia menerima kematian Kristus, maka pola pikirnya pun tidak berubah. Allah tidak merubah pola pikir kita. Pola pikir kita masih Mesir. Bangsa Israel waktu dia keluar masih budak pikirannya. Walaupun sudah dibebaskan melalui kematian. Setiap orang yang percaya pun ketika dia keluar dari dunia, pola pikir dia masih duniawi. Masih Adam. Masih tidak tahu tujuan keberadaan dia. Masih bertanya-tanya hal yang sama yang ditanyakan oleh manusia duniawi. Sama. Kenapa? Karena Allah tidak merubah pola pikir kita. Kita pun tidak bisa merubah pola pikir kita menjadi pola pikir Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah harus membentuk kita. Melalui apa? Melalui perjalanan kita. Melalui perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir inilah Allah membentuk mereka, memperlihatkan bagaimana Kristus itu. Dia yang menyediakan, dia yang melindungi, dia yang memelihara, dia yang menyelesaikan masalah-masalah kita, dia yang mengatasi segala problem yang kita alami. Itu Kristus. Diperlihatkan kepada kita, dibentuk. Supaya apa? Supaya pikiran kita melihat kehidupan yang baru ini tidak lagi mempercayai kehidupan yang lama. Supaya pikiran kita melihat bahwa inilah natur saya. Inilah saya sebenarnya. Yang mana? Yang Kristus yang dibentuk pada saya. Menerima realita yang baru itulah yang memungkinkan Kristus terbentuk dalam diri kita. Sehingga saya berpikir tidak lagi sebagai Mesir.
Namun kalau kita tidak menerima pembentukan Allah dalam perjalanan kita, pembentukan Kristus di dalam diri kita, maka pikiran kita tidak akan berubah. Akan tetap berpikir sebagai manusia lama punya berpikir. Dan selama kita tidak pernah terjadi pembaharuan pikiran sebagaimana Kristus yang dibentuk itu, maka selama itu pula kita akan hidup sebagai manusia lama. Walaupun sudah menerima kematian Kristus. Salib tidak mengubah pola pikir kita. Tidak. Makanya kita dikasih Roh Kudus. Kalau salib bisa mengubah pola pikir kita tidak perlu Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan ketika Yesus sudah mati. Bangkit, baru hadir Roh Kudus. Kenapa? Supaya kepada kita bisa dijabarkan Kristus itu dengan baik. Dan sederhana dan baik dan bisa kita mengerti. Oh, itu indah sekali. Indah sekali kalau menurut saya. Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan untuk menjadi seperti Kristus. Allah justru memberikan kita kelengkapan itu. Dia berikan kita Kristus, dia berikan pula pengajarnya. Oh, itu sangat-sangat indah kalau menurut saya. Kalau kita tahu rancangan ini. Disinilah kita baru bisa bertanya, Tuhan, untuk apa saya dibangkitkan? Tuhan, untuk apa saya dilahirkan baru? Maka kepada kita bukan dikasih tahu untuk apa kamu lahir baru ya. Tetapi yang akan dikasih tahu untuk apa Kristus sebagai kehidupanmu. Itu yang akan dijawab. Jadi kita akan terjadi perubahan bahwa saya bukan aku lagi yang aku harus tanyakan. Yang aku harus tanyakan adalah Kristus yang ada dalam aku. Makanya Paulus katakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena pikirannya selalu Kristus. Saya sudah mati. Nah, disinilah kalau kita mau mengatakan saya sudah mati. Jadi kalau saya bisa berkata saya sudah mati, itu bukan, walaupun kematian saya itu terjadi di Mesir, ya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu, kematian itu sudah berlaku, tapi saya mati itu kalau pembaharuan pikiran saya sudah terjadi. Baru saya menyadari saya mati. Selama saya belum menyadari bahwa saya mati, maka selama itu pula saya akan berpikir saya masih hidup. Dalam kematian di Mesir. Bisa lihat ya, proses ini sangat indah bagi kita. Karena kita sudah melihat gambaran yang Allah buat, kita sudah melihat pattern yang Allah buat, supaya kita tahu bahwa keluar dari pintu itu bukan langsung kita jadi robot. Bukan pikiran kita dirubah begitu, tidak. Itu proses perjalanan yang Allah perlihatkan Kristus. Dan justru proses perjalanan itu indah. Kalau kita melihat bangsa Israel, dan kalau saja bangsa Israel melihat perjalanan mereka itu mereka akan luar biasa sekali. Bayangkan, mereka itu budak, lawan Amalek, mati semua itu Amalek. Lari semua. Itu bukan suatu kebanggaan. Tapi kalau kita tidak melihat itu Kristus, maka kita berpikir kita yang ngusir setannya. Makanya lahirlah pendeta-pendeta pengusir setan. Ya kan? Dan dia bisa tulis, saya pengusir setan. Dia berpikir dia yang ngusir itu setan. Ya lahirlah. Kenapa? Karena mereka melihat pelayanan pekerjaan Allah itu seakan-akan mereka lah yang tampil, bukan Kristus. Yosua tidak melihat seperti itu, makanya Yosua bisa masuk dalam peperangan itu sampai masuk ke Kanaan, karena dia melihat Kristus yang berperang, Kristus yang membentuk saya, Kristus yang merubah pola pikir saya, bukan saya berusaha mati. Allah memperlihatkan Kristus pada saya dan saya menerima itu dengan sukacita. Disitulah kematian itu berlangsung bagi saya. Baru kita bisa berkatakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Jadi level itu, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, kita lihat bahwa ketika Kristus sudah memerintah. Namun proses sampai ke situ selalu dimulai dari pintu. Dan perjalanan itu adalah pembaharuan pikiran. Maka pertanyaan tadi harus dirubah. Bukan lagi saya bertanya buat apa tujuan saya hidup dalam dunia. Karena kehidupan kita tuh tidak ada tujuan apa-apa Allah. Karena sekali lagi saya katakan, manusia itu zaman kita sekarang khususnya, atau setelah Adam dan Hawa itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi tujuannya apa kamu dilahirkan dalam dunia? Yang tidak ada. Yang lahirkan kamu kan ibu kamu.
Bukan Allah yang melahirkan kita. Tapi sekali lagi saya katakan betapa dahsyatnya selama kita hidup puluhan tahun sampai umur udah mau bau tanah seperti ini, kita bisa dibohongi bahwa Allah yang membuat saya dilahirkan. Allah yang menciptakan kita. Sehingga semua segala kesalahan yang terjadi pada kita itu kita salahkan kepada Allah. Karena lo yang bikin saya lahir. Kamu harus bertanggung jawab Allah. Saya rasa dengan kita melihat seperti ini, maka kita seharusnya bisa menjawab. Ketika terjadi pertanyaan pada kita, apa tujuan Allah menciptakan kita? Ya, jawaban yang pertama, kita tidak diciptakan. Dan yang kedua, Allah tidak punya tujuan terhadap kita yang mati itu. Dan untuk mencapai hal itu, maka kita harus mengerti, sekali lagi, realita keberadaan kita dalam dunia. Dan kita bisa mengerti realita keberadaan kita dalam dunia ini, kalau kita sudah berada dalam Kristus. Sehingga, nah ini jadi masalah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum berada dalam Kristus dan kita kasih tahu tujuan dia hidup dia apa, percuma. Dan kalau kita kasih tahu pada dia, oh, tujuan kamu hidup dalam dunia itu untuk melayani Allah, kita membodohi diri kita sendiri. Kenapa? Karena ini adalah manusia yang tidak lahir baru. Yang kita tahu Allah tidak punya tujuan terhadap orang ini. Makanya saya katakan pernyataan bahwa kasih karunia diberikan kepada semua orang itu kebodohan di dalam Kristus. Karena Allah tidak punya tujuan terhadap manusia berdosa. Bagaimana bisa kita katakan mereka diberikan kasih karunia Allah? Karena tujuan Allah itu kasih karunia. Dan tujuan itu ada di dalam Kristus. Kepada kita yang di dalam Kristus itulah kasih karunia itu dijabarkan. Kepada kita yang dalam Kristus itulah tujuan keberadaan kita di situ dijabarkan. Buat orang yang dunia tidak ada penjabaran itu. Kasih karunia yang nggak diberikan, bagaimana Allah menjabarkan pada mereka? Itu sebabnya ajaran kasih karunia diberikan pada semua orang itu ajaran iblis. Sama sebagaimana ajaran yang tadi dikatakan, kamu lahir ke dalam dunia ini suci, kudus. Bahwa Allah sudah mati buat semua manusia dan diberikan kasih karunia itu. Itu iblis punya ajaran. Bukan Kristus. Karena Kristus sendiri dengan jelas sekali membedakan antara manusia yang pertama dengan manusia yang kedua. Allah tidak merubah manusia yang lama. Bahkan di dalam perjalanan kita di dalam Kristus pun Allah tidak merubah kita sebagai manusia lama itu untuk menjadi manusia baru. Tetapi Allah membentuk Kristus. Dan kalau kita menerima pembentukan itu, maka manusia lama yang ada pada kita itu pun akan hilang. Itu yang dikatakan tanggalkan manusia lama itu. Bagaimana saya menanggalkan manusia lama? Kenakan Kristus. Kristus dijabarkan, Kristus dibukakan, kenakan itu. Karena itu hidupmu yang baru. Hidup kita yang baru. Oke, kita lanjutkan dalam diskusi kita selanjutnya, Pak Jo. Terima kasih. Oke, baik Pak JK, terima kasih untuk pemaparan yang sudah gamblang menurut saya. Tapi saya serahkan kembali ke Ibu Isya untuk beberapa pertanyaan yang mungkin masih mau diajukan sehubungan dengan tema ini. Silakan, Bu. Sudah Pak Jo, cukup, sangat jelas sekali. Ya, memang menarik sekali, sangat menarik di Efesus 2 ini. Ternyata bahwa manusia itu sebenarnya mati gitu. Ya. Dia hidup di dalam kematian itu tuh menarik. Saya melihat ini luar biasa gitu, bahwa ternyata kita sebelum kita manusia baru itu kita adalah manusia yang sudah mati dan hidup di dalam kematian itu. Iya. Hanya di dalam Yesus itulah kehidupan itu ya Pak ya. Iya. Iya. Tapi di sisi yang lain kan kita tahu iblis berusaha menyatakan pada kita nggak mati. Kamu hidup dalam dunia ini. Itu ajaran dunia, itu ajaran iblis. Allah dengan jujur katakan kamu mati. Kamu hidup dalam kematian gitu loh. Tapi iblis nggak katakan itu kan. Dunia kan tidak katakan kita mati, dunia katakan kita hidup gitu loh. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita berada di dalam kebohongan itu. Kalau kita tidak sadar itu, maka ya itu kesulitan kita ya mendapatkan jawaban daripada tujuan Allah yang sebenarnya sungguh indah bagi kita. Ya. Ya, cukup Pak Yahya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya, Ibu Isya, sebenarnya masih ada yang kurang.
yaitu di pertanyaan Ibu melalui chat yang sebelumnya mempertanyakan apa maksud hidup dari aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Ya, sebenarnya justru dengan hadirnya Yesus 2000 tahun yang lalu itu membongkar dengan jelas bahwa manusia tidak punya hidup. Ya kan? Seharusnya kan ketika dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, lalu orang harus bertanya, loh, gue udah punya hidup kok. Terus kenapa kamu bilang kamu adalah hidup? Nah, disinilah menjadi masalah. Berarti manusia tidak punya hidup kalau tidak memiliki Kristus. ya, Karena Yesus katakan, sayalah hidup. Nah, tadi dikatakan itu bahwa Yesuslah substansi dari hidup itu. Tadi kita sudah lihat di dalam gambaran tadi yang saya katakan ada dua itu, manusia di dalam kematiannya itu dia punya hidup. Tapi hidup dalam kematian sebagai gambar. Dia tidak memiliki substansi hidup itu. Yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia kan cuma gambar. Di Zoom ini, Bapak Ibu bisa lihat saya bergerak-gerak. Saya bergerak-gerak ini kan cuma gambar saya. Saya bisa bergerak, saya bisa berkata-kata, Anda bisa dengar suara saya. Tapi itu kan tanpa hidup saya di dalam Zoom ini semua cuma gambar. Ini gambar saya ini tidak ada arti-artinya, tidak ada arti apa-apa gambar saya ini. Kalau tidak ada Yahya di dalam gambar ini. Begitu saya pencet tombol N, saya pencet tombol leave, matilah saya dalam gambar ini. Gak ada keuntungan apa-apa. Jadi, itu yang saya maksudkan, tidak ada substansi di dalam gambar saya ini. Kenapa? Karena hidupnya Yahya itu tidak ada di dalam Zoom yang ini, gambar di dalam Zoom ini, tidak ada. Jadi, Kristus yang substansi hidup itu tidak ada di dalam Adam. Makanya dia gambar. Ini yang kita sudah bahas kemarin, bahwa Adam tidak pernah diberikan roh Allah. Karena tidak ada kehidupan dalam Adam. Kenapa? Karena gambar. Kalau Allah berikan rohnya kepada Adam, maka dia bukan gambar lagi. Karena dia akan hidup dengan roh Allah itu. Gitu kan? Jadi tidak ada roh Allah dalam Adam karena cuma gambar. Dan ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia perkenalkan, sayalah substansinya. Di dalam dunia ini, dalam kematian ini, ada damai. Kalau punya uangnya banyak, orang rasa damai. Lalu kemudian hilang damai itu, dia perlu hiburan. Panggillah tim musik, panggillah tim penyembahan, ya kan? Bahkan orang stres-stres pun datang ke gereja. Kenapa? Karena kami temukan damai di gereja. Padahal itu karena musik. Coba aja tanya yang di belakang itu kan jago tuh musiknya. jadi orang ada damai. Tapi kan Yesus katakan damai yang kuberikan. Nah ini damai yang kuberikan itu substansi daripada damai yang ada. Tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jadi berbeda nih. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dialah substansi dari segala yang Allah ciptakan. Yang tidak pernah dimiliki oleh Adam. Adam tidak pernah punya damainya Allah. Tidak pernah. Walaupun dia ada di Taman Eden, itu tidak ada damainya Allah. Adam tidak pernah punya hidupnya Allah. Walaupun dia hidup di Taman Eden itu. Kenapa? Karena yang kita katakan tadi, pola pikirnya itu berbeda. Kalau dia punya hidupnya Allah, dia nggak akan makan tuh buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena dia punya pola pikir adamik itu, dia melawan perintah Allah. Karena begitulah adamik itu. Jadi kita sudah melihat sekarang ya bahwa manusia itu asalnya di situ. Dan ini harus kita sadari. Sehingga bagi kita tidak ada pilihan untuk menerima hidup baru itu, untuk menerima realita atau substansi hidup itu, untuk menerima substansi damai sejahtera itu, untuk menerima kasih karunia itu, tidak ada pilihan daripada pembaharuan pikiran. Itu bagi kita yang sudah dalam Kristus. Tidak mau berubah pikiran, ya tetaplah kita hidup dengan manusia lama. Dan itu menurut saya buang waktu. Sampai kita mati, kita buang waktu. Bahkan 2000 tahun yang lalu waktu Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dia kan katakan dengan jelas, aku datang supaya mereka mendapatkan hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Jadi ketika Yesus katakan, aku datang supaya mereka mendapatkan hidup, berarti mereka tidak punya hidup. Makanya Yesus perlu datang.
Jadi pemahaman kata hidup ini memang menjadi fondasi bagi kita untuk membedakan supaya kita tahu kita perlu mendapatkan kehidupan Kristus itu. Ya. Oke, thank you Bu. Ya, berarti waktu ketika kita lahir dari rahim ibu, sebenarnya kita nggak punya hidup ya Pak? Hidup substansinya ya, kita punya hidup kematian. Kita iya. Iya. Justru hidup yang sebenarnya itu ada di dalam Yesus, di dalam Iya. itulah hidup itu ya Pak. Iya, iya. Kita punya hidup di dalam kuasa iblis kalau ketika kita lahir. Jadi kalaupun kita punya tujuan hidup ketika kita lahir dan kita besar, itu tujuan kita ini yang hidup di dalam kematian itu Pak. Iya. Jadi nggak ada guna gitu ya Pak ya. Dan selama dalam kematian itu dia berpikir dia bisa melayani Allah. Ya. Itu yang saya lakukan dulu. Saya pikir dengan melayani Allah, tujuan hidup saya tercapai, bahwa Allah senang dan berkenan kepada saya. Tapi ternyata hidup yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Yesus itulah hidup ya, seperti di Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih Pak, cukup jelas sekali. Thank you. Pak Jo. Baik, terima kasih Ibu Isya. Tadi Pak JK cukup jelas dan cukup keras juga menyatakan bahwa siapa di balik dari kebohongan-kebohongan yang mengatakan bahwa kita punya hidup dan kita punya tujuan. Gitu. Yang pasti yang ngajarin juga berdoa minta odol, kira-kira begitulah. Tapi kira-kira kalau Pak Joseph ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya, makasih Pak Jo. Makasih Pak Yahya. Sangat terang benderang sekali. Saya bersyukur. Jadi karena ada Roh Kristus, jadi hidup kita punya tujuan. Betul Pak? Iya, karena Roh Kristus akan memperlihatkan tujuan hidup itu diberikan. Gitu ya. Jadi bukan hidup kita punya tujuan, tapi tujuan daripada hidup itu diberikan. Iya, ke situ maksudnya Pak. Iya, iya. Memang mindset pertanyaannya harus berubah. Kalau selama ini kan kita berpikir hidup saya punya tujuan. Ya. Nah, kadang-kala ketika hidup itu diberikan pada kita berpikir hidup saya yang punya tujuan. Nah, itu yang berbahaya. Sebenarnya kan kita ketika menerima hidup itu, kita kan nggak punya hidup apa-apa, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah hidup yang diberikan itu tujuannya apa, gitu kan? Iya. Ya, itu dia, Pak. Ya. Itu yang maksud saya di situ, Pak. Maksudnya tujuan kita sebagai tubuh Kristus ya, Pak ya? Iya. Yang sebagai tubuh Kristus membawa dampak karena realita Kristus kepada pribadi dan juga kepada orang sekitar ya Pak? Iya, betul. Iya. Ya, seperti Galatia 2:20 ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Iya. Jadi yang kita perlu lihat adalah tujuan daripada hidup itu. Sekali lagi bukan kita berpikir dampaknya, Pak. Dampak itu kan otomatis terjadi. Karena yang paling penting kan tujuan daripada hidup yang diberikan pada kita itu. Itu kita nggak berdampak sama sekali, kecuali Kristus yang betul-betul membawa dampak, Pak. Iya. Sebagai tubuh Kristus ya. Betul, Pak. Oke. Nangkap saya, Pak. Quite clear. Thank you, Pak. Thank you, Pak Yahya. God bless you. Pak Jo, thank you. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Siska. Selamat malam Pak Yahya, Pak Jo. Malam, Bu. Terima kasih udah jelas banget tadi. Aku hanya mau cerita gini ya Pak ya. Ada saudara nih keluarga waktu itu pernah bicara sama aku, tanya, Siska kamu kan udah tidak sama agamanya dengan kami gitu keluarga. Nanti kalau kamu meninggal jadi kita berdoanya dengan caranya apa ya katanya. Pakai cara yang mana jadi katanya. Acara kalau nanti meninggal. Aku bilang, ya aku udah meninggal ya udah, yang mau acara pakai agama kamu ya terserah, aku bilang. Aku udah gak ada urusan karena aku tahu kan aku sudah mati, itu cuma daging itu kan yang meninggal. Itu juga hanya untuk itu kan berdasarkan kepercayaan orang yang kita tinggal nanti yang masih hidup ya Pak Yahya ya. Mereka mau berdoa cara apa supaya kita diampuni dosa-dosa, diterima di surga gitu. Iya kan mereka yang repot, kita udah mati udah nggak mikir. Iya, aku juga bilang begitu. Terserah kamu udah mau doa mau apa. Aku udah meninggal pokoknya. Gitu. Udah gitu kuburannya 3 tahun sekali harus diperpanjang Pak.
Maksudnya dilebarin gitu, Pak. Kalau kami keluarga Waktunya, biasa Pak, waktunya. Oh, Waktunya, Pak. Thank you. Iya, itu yang bikin repot tuh, Pak. iya. Kirain dia punya beton diperpanjang, Pak. iya. Nah, kalau itu jembatan, Pak, kalau itu panjang. Tolong kalau meninggal kasih tahu ya, Sis. Pasti kasih tahu Pak, sama anakku. Kalau meninggal dikasih tahu kita yang lari, Pak. Ya, Ini orang Manado bilang kita baku sedu. Orang baku sedu. Oke. terima kasih Pak Pak Jo. Ya, baik Bu Siska, terima kasih juga. Oke, Pak Untung, silakan Pak. Ya, malam. Minta tolong Pak Yeka menjelaskan soal kasih karunia karena ayatnya begitu banyak. Tolong dijelaskan tuh. Ya, di Efesus 2 tadi ya Pak. Oke. Iya, kasih karunia itu tidak diberikan kepada semua orang, itu jelas. Karena kasih karunia itu kan hanya ada di dalam Kristus. Jadi segala hal yang ada di dalam Kristus itu kita bisa jabarkan itulah kasih karunia Allah. Jadi kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus, di dalam kehidupan yang baru itu, dan itulah karunia Allah, pemberian Allah, begitu Pak. Yang dalam dunia tidak ada kasih karunia itu. Dalam dunia kan yang berlaku kan bukan kehidupan. Dalam dunia itu kan yang berlaku adalah kematian. Tetapi kasih karunia itu, itulah rancangan Allah yang semula. Allah sudah merancang semula, kasihnya karunia-Nya itu diberikan di dalam Kristus. Jadi semua segala sesuatu yang belum datang melalui Yesus itu bukan kasih karunia. Jadi hanya yang ada di dalam Kristus itulah yang disebut kasih karunia, Pak. Abraham melihat kasih karunia itu. Abraham mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena kepada Abraham diperlihatkan Kristus. Jadi kepada Abraham itu bukan diperlihatkan protection, Allah melindungi ini. Bangsa Israel bukan dikasih lihat protection. Justru protection itu adalah Kristus. Begitu loh, Pak. Nah, bangsa Israel tidak melihat Kristusnya. Mereka melihat proteksinya. Mereka melihat rotinya. Mereka melihat dagingnya. Selama mereka tidak melihat Kristus, maka mereka tidak mendapat kasih karunia. Ini yang kita harus bedakan di situ. Jadi kasih karunia itu, sekali lagi, Kristus yang dinyatakan. Apakah dalam bentuk gambaran-gambaran, atau kan bagi kita sekarang yang sudah dalam realita. Selagi kita melihat Kristus itu, itulah kasih karunia. Nuh, misalnya. Di dalam perjanjian lama kan dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Bukan karena Nuh dibebaskan dari bahtera, tapi karena Nuh melihat itulah Kristus. Nah, itu yang disebut dia mendapat kasih karunia. Sayangnya orang Kristen sekarang kan berpikir kasih karunia itu ya itu berkat-berkat jasmani itu. Itu sama dengan bangsa Israel yang melihat roti, sama bangsa Israel yang melihat burung, daging. Itu bukan kasih karunia, gitu loh. Nah, ini kesalahan yang kebanyakan menurut saya kesalahan yang sama sebenarnya yang dipraktekkan oleh manusia. Jadi kita harus melihat di balik atau realita yang Allah berikan itu. Yang diberikan pada kita kasih karunia itu Kristus. Bukan berkat-berkat yang kita lihat begitu secara jasmani, secara manusia adamik, bukan itu. Oke. Terima kasih. Oke, baik, sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk berpartisipasi, Pak JK, yang menjadi pertanyaan dari semua umat, semua orang di muka bumi ini adalah begini, mengenai realita Kristus ini adalah begini. Kalau orang yang sudah kenal Kristus atau sudah Kristen, quote-unquote-nya, lalu tidak menjalankan apa yang menjadi ketentuannya, dia bersalah, itu masuk akal. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Kristus, lalu menurut tadi apa yang dipaparkan, dia juga naturnya dosa. Lalu dia berpikir, apa salah saya? Saya kenal tidak dengan Yesus Kristus itu. Kenapa saya jadi salah, dianggap salah? Itu pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya agama pada umumnya. Itu pertanyaan dari orang-orang yang di luar sana. Mereka terheran-heran ketika mereka dinyatakan Anda juga manusia berdosa. Berdosa terhadap siapa? Kalau saya misalnya agama A,
Maka ketentuan agama A saya langgar, saya pengikutnya, saya berdosa, oke. Saya masuk akal. Saya tidak kenal dengan Yesus Kristus. Saya tidak dalam agamanya itu. Lalu saya dikatakan berdosa. How come? Bagaimana mungkin? Nah, bagaimana kira-kira ini bisa kita korelasikan ke dalam pemahaman mereka, Pak? Bahwa walaupun Anda tidak percaya dengan Kristus, tapi Anda adalah manusia berdosa. Silakan, Pak. Iya, sebenarnya yang kita jabarkan tadi dengan Efesus 2 itu sudah jelas. Karena untuk menyatakan kita itu berdosa atau tidak berdosa, itu bukan tugas manusia. Allah yang menyatakannya. Karena kalau saya menyatakan kamu berdosa, siapa saya? Karena dosa itu kan urusannya dengan Allah. Nah, sekarang kalau di Alkitab itu jelas dikatakan jenis manusia yang begitu, itu jenis manusia yang berdosa, kita mau bilang apa? Jadi kembali sekali lagi saya katakan, kita harus menyadari jenisnya kita itu manusia berdosa. Anjing, itu sebelum kita bilang kamu tuh anjing, jenisnya menggonggong. Jadi nggak akan ngerti, kok saya dipanggil anjing terus Pak katanya. Ya. Kan sama seperti itu. Ya kita harus kasih lihat nih loh, jenisnya begini. Masa anjing bisa lebih pintar dari manusia? Ini yang menjadi aneh kan. Manusia itu menurut saya ya sama, memang naturnya begitu. Dia tidak mau menerima realita bahwa dia bukan something. Dia tidak bisa menerima bahwa dia hanya gambar. Ya. Menurut saya realita. Saya ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin melihat, padahal tidak ada substansi Allah di dalam diri dia. Makanya di dalam agama pun kita diajarkan kan bahwa kita bisa menjadi seperti dengan Allah. Agama-agama lain mungkin melalui perbuatan baik, agama lain melalui bertirakat, agama Kristen yang mungkin melalui doa dan puasa, pelayanan, sama seperti Kristus. Dia pikir bisa dia menjadi seperti Allah. Padahal natur dia, jenis dia yang lama itu, selama dia tidak terjadi pembentukan Kristus dalam diri dia tidak pernah menjadi sama seperti Kristus. Karena tidak bisa dia melakukan, dia tidak bisa membentuk dirinya untuk menjadi seperti Kristus. Dia harus dibentuk oleh Allah. Jadi kalau ditanya seperti tadi, saya rasa jawaban paling tepat adalah orang itu harus menyadari dulu jenisnya, Pak. Ya mungkin bisa dikatakan, sorry bro, kamu sama saya nggak beda. Sama-sama dilahirkan dalam jenis yang berdosa. Ini dulu yang kita harus sadari. Paulus tadi katakan bagus sekali. Itu jawaban yang menurut saya itu juga yang Paulus perlihatkan. Artinya Paulus sudah menjawab pertanyaan daripada Pak Yosua atau pertanyaan umum dari orang-orang ini. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 tadi itu dikatakan dengan jelas kan. Paulus pertama dia ngomongin mereka, kamu itu sudah mati. Kamu hidup dalam kematian itu. Roh yang ada pada kamu itu penguasa kerajaan dahulu. Lalu Paulus katakan begini, saya nih, rasul nih, kami juga sama dengan kamu. Kami juga jenisnya sama, terhitung di antara orang-orang berdosa itu. Gitu loh, Pak. Dulu, jadi kata dahulunya begini, bagus. Jadi sama-sama kita membawa mereka dalam pemahaman yang sama. Bukan kita lebih super begitu daripada mereka. Tapi sekarang dalam Kristus, kita tidak lagi memiliki kehidupan itu karena jenisnya sudah berbeda. Jadi pemahaman jenis itu saya melihat itu sangat-sangat fondasi sekali buat kita untuk melihat lalu bisa berjalan dalam pembaruan pikiran ini. Ya, baik Pak JK. Jadi itu juga penjelasan yang bisa diterima bahwa bagaimana mungkin seorang bayi mati lalu masuk neraka, kan gitu. Ya. Jadi itu berlaku untuk semua manusia. Harusnya ya. Maksud saya gini, secara Alkitab begitu. Sayangnya kan banyak sekali pendeta nggak bilang begitu. Iya. Walaupun pakai Alkitab. Jadi Alkitab bicaranya begini, ya pendeta kan punya cara bicara lain. Iya. Dan itu menyandang hamba Tuhan. Itu yang parah. Dan orang tidak mau melihat Kristus, orang melihat hamba Tuhan. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya juga menjadi tugas kita dalam menyampaikan realita Kristus. Oke, baik Pak. Silakan Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Pak Dokter, kalau ada catatan yang mau dibagikan ke kami semuanya, silakan. Jadi kalau saya lihat di dalam Efesus 2 ayat 19 itu kan yang tadi kata Pak Yahya bahwa
manusia itu tanpa Kristus kita nggak tahu apa-apa. Kan kalau misalnya Pak Ju tadi bilang mengenai sharing sama orang yang bukan orang percaya, percuma gitu. Kita nggak bisa share sama mereka, tapi terima dulu Yesus. Baru terang itu baru ada. Kalau kita sharing sama orang yang dalam kondisi gelap kan percuma. Apapun kita bicarakan juga nggak nyambung pasti kan. Terima dulu Yesus itu. Terus nanti mereka bertanya, siapa sih Yesus itu kan? Baru bisa nyambung gitu. Ya kalau menurut saya begitu. Yang kedua, kalau saya lihat sih di gereja itu yang jadi kesalahan itu, yaitu sering bikin kesaksian. Jadi suatu ikon yang sangat penting, bahwa kesaksian di mimbar itu sangat banyak menjadi satu fokus bagi orang-orang di gereja gitu. Itu jadi masalah. Kalau kita lihat di dalam Korintus 4 ayat 3 sampai 5, ya. Jika Injil itu kami beritakan masih tertutup juga, kan kita beritakan Yesus tuh Injil. Nah, tapi masih tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ira zaman itu, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu adalah roh kan, yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Nah, kebanyakan kan di kesaksian itu kan yang beritakan kan diri yang bersaksi. Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberkati saya, kan begitu kan? Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, jadi ini yang paling sering kalau buat saya sih. Jadi bukan banyak mereka bersaksi tentang bahwa Tuhan mengasihi dirinya, Tuhan memberkati dirinya, padahal itu semuanya kan kedagingan. Jadi dirinya nggak mati. Kalau saya lihat di dalam Efesus 2 ayat 19, itu mungkin salah satu bagian yang tadi Pak Yaya ceritakan bahwa tujuan Allah membangun menciptakan manusia itu untuk masuk ke dunia roh, untuk membangun keluargaan Allah, warga Allah di dalam roh. Ya Pak ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga, dan orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar, ini kan 20-nya kan begitu. Tapi 19-nya saya tekankan bahwa kita memang diciptakan, manusia itu kan tadinya awalnya kan diciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu. Nah, di dalam anak cucu ini kita nanti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 dan 11 diberikan terang itu Kristus yang menerima terang, dibentuk untuk membangun keluarga Allah. Nah, yang jadi concern ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat kembali yang minggu lalu tentang Keluaran 25, 26, 27, itu ternyata membangun kerajaan Allah itu, bait Allah itu ternyata semuanya harus Pak. Jadi nggak bisa lagi kita berdalih. Kalau kita nggak mau dalam kondisi harus itu, kalau saya baca semuanya ayat-ayat itu bicara harus. Itu berarti mutlak. Jadi nggak bisa lagi kita membangun terus separuh-separuh itu nggak bisa. Harus itu. Kalau saya itu berapa banyak ayatnya semua bicara harus membangun kerajaan Allah atau bait Allah itu ternyata harus. Demikian juga kita sebagai bait Allah, kita harus menuruti norma-norma yang dikehendaki oleh Allah dan harus. Kalau kita nggak di dalam kondisi yang harus itu, kita semena-mena bikin menurut pandangan manusia, itu akan dilempar keluar. Iya, betul. Ya, benar. Saya ngeri juga lihat begitu banyak ayat mengatakan itu semuanya harus. Bayangin, haruslah engkau membuat kendil, haruslah. Iya, mereka yang harus mengerjakan. Haruslah aku buat ini semua. Sampai saya lihat, ini kok semuanya harus ya, jadi nggak bisa lagi ditawar-tawar gitu. Iya. Makanya itu yang kemarin kita bilang bahwa mereka yang harus mengerjakan. Iya. Orang itu. Semua kan perangkatnya sudah disediakan. Iya, mereka. Allah yang menyediakan, kita yang men-set yang dikasih gambarannya kita mesti sesuai menggambar sesuai dengan gambar itu kan. Iya. Jadi kalau lihatnya 27 itu kan semuanya harus engkau membuat, harus engkau memasang 27, 4, 5, 6, 7 itu semuanya harus.
Jadi nggak bisa lagi kita Ini ya dokter. menyimpang tuh nggak bisa. Menyimpang sedikit pasti udah bukan termnya Allah gitu. Iya, iya. Ini yang dokter lihat itu kan harus Iya. lampau. Harus itu. Jadi, perkataan harus itu jadi concern saya kemarin tuh. Oh iya. Jadi semuanya harus. Nggak bisa ditawar-tawar. Iya. Ya kan? Semuanya Benar. harus ya Pak. Oh ini bagus nih dokter sharing. Ya itu harus. Jadi demikian juga kalau kita jadi membangun bait Allah dalam diri kita, juga itu harus ketentuan Allah itu harus dilaksanakan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Iya, sesuai dengan gambar yang Sesuai. diberikan. Nggak bisa lagi kita bicara di luar harus. Semuanya harus. Iya. Benar. Jadi secara apa yang Allah bukakan itu yang kita harus kerjakan gitu. Nggak ada pilihan, Ada pilihan. Maka itu Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kan tujuannya kan itu. Harus itu kan. Iya. Keselamatan sudah diberikan, cuma kita mesti kerjakan. Ya kan, yang roh, ini yang daging mesti disingkirkan, yang roh kita hidupkan untuk membangun bait Allah dalam diri kita kan. Demikian juga kata bersungut-sungut, berbantah-bantah, itu kan tujuannya yang harus itu kan. Iya, betul. Kalau yang bukan dari Allah kita mesti keluarkan, yang dari Allah kita bisa hidupin. Itu jadi. Ya itu deh dari saya deh. Makasih Pak. Baik dokter, terima kasih, luar biasa. Silakan Pak Jeremy. Malam Pak Jo, malam Pak Yaya. Banyak di luar sana pendeta itu selalu bicara itu bahwa tujuan hidup kita itu serupa dengan Kristus. Mereka pakai ayat Roma 8 ayat 29, Pak. Menurut Pak Yaya itu gimana, Pak? Karena pendeta-pendeta itu sering bicara bahwa tujuan hidup kita itu serupa dengan Kristus. Mereka pakai Roma 8 ayat 29 itu, Pak. Iya, iya. Ya, Roma 8 ini kan berbicara orang yang sudah di dalam Kristus, Pak. Orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah yang kalau di sini dikatakan sudah ditentukan dari semula. Jadi orang-orang yang sudah ada dalam Kristus, bukan orang-orang yang tidak pernah kenal Kristus, bukan orang-orang yang masih menantikan Kristus. Ini antik nih. Bayangkan mereka masih menantikan Kristus, terus mereka bilang harus menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana dia tahu tuh Kristus? Orang dia masih tunggu-tunggu Kristus datang. Ini antik. Jadi dia menjadi serupa dengan Kristus itu menurut ajaran gereja, menurut ajaran agama. Kenapa? Karena Kristusnya kan bagi dia belum datang. Bagaimana dia bisa? Sekarang gini, misalnya Pak Jeremy ngomonglah ke Pak Yosua, ya kan? Atau Pak Yosua lah ngomong ke saya, Pak Yahya harus sama seperti Pak Jeremy. Oh, saya nggak pernah kenal Pak Jeremy. Oh, ada di Surabaya. Jeremy itu gini-gini. Loh, bagaimana saya menjadi serupa dengan Jeremy kalau Jeremy-nya sendiri saya nggak pernah kenal. Yang pertama, gitu kan. Yang kedua, nah ini. Sekarang pertanyaan saya, Pak Jeremy. Bisa nggak Pak Jeremy menjadi sama seperti saya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena Pak Jeremy punya hidupnya Pak Jeremy sendiri. Saya punya hidupnya saya sendiri. Bagaimana Pak Jeremy bisa menjadi seperti saya? Cuma satu, kalau hidupnya saya ada di dalam Pak Jeremy. Ya. Kalau Pak Jeremy nggak punya hidup Pak Jeremy lagi, baru Pak Jeremy bisa menjadi Yahya. Kemana-mana, saya Yahya. Kemana-mana, saya Yahya. Pak Jeremy nggak ngomong lagi, saya Jeremy. Nggak lagi. Karena apa? Karena sekarang hidup saya itu ada di dalam Pak Jeremy. Nah, itu dia menjadi serupa dengan Kristus itu. Kalau Kristus ada dalam saya dan kehidupan saya tidak ada lagi. Kalau hidupku bukan aku lagi. Nah, itu dia. Baru serupa. Itu memang tujuan Allah. Tapi kalau Pak Jeremy berusaha menjadi seperti Yahya, Yahya penginjilan. Saya coba penginjilan. Gitu kan. Yahya berdoa pagi, saya berdoa pagi. Apa itu serupa? Enggak. Itu namanya kalau di sekolah zaman SD, itu namanya nyontek. Itu nyontek. Jadi kebanyakan orang Kristen itu bukan menjadi serupa dengan Yesus. Mereka nyontek. Menurut kata pendetanya. Nggak akan ada orang bisa menjadi serupa dengan sesuatu kalau sesuatu itu tidak pernah menjadi kehidupan dia. Nggak ada, akan ada. Gitu, Pak. Jadi Pak, kalau Kristus menjadi kehidupan kita baru ada tujuannya ya Pak ya? Iya, karena tujuannya kan kehidupan itu, bukan kitanya, tapi kehidupan itu.
Dan kitanya, tadi Pak Yosef kan jelas, kita ini kan cuma tubuh. Lalu tubuh ini apa, Pak? Nah, ini harus ditanya. Tubuh tujuannya cuma satu, memanifestasikan hidup yang ada di dalam tubuh itu. Itu saja. Itu sebenarnya yang selama ini kita bahas. Tujuan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Tidak ada lain. Saya sebagai tubuh Kristus, tujuannya apa? Memperbanyak cabang gereja saya. Itu bukan tujuan Kristus. Itu tujuan gereja saya. Ya. Itu jadi kebanyakan orang bukan melakukan Kristus. Mereka melakukan hidupnya mereka, memperbesar hidup mereka. Kebanyakan gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak ya. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Silakan Pak Saragi. Terima kasih Pak Jo. Selamat malam Pak Jaga. Tujuan hidup. Pertanyaan pertama, Allah tidak punya tujuan hidup pada manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tujuan Allah hanya Kristus. Tapi Kristus sendiri kan juga kita ketahui kan buat menebus manusia. Artinya tujuan Allah itu untuk menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa gitu loh Pak. Apakah itu bukan tujuannya gitu? Bukan. Manusia berdosa itu tanda kutipnya berpindah kepada Kristus itu dalam rangka tujuan. Sama begini, seseorang dilahirkan ke dalam dunia ini kan bukan tujuan. Saya dilahirkan ke dalam dunia ini itu bukan tujuan orang tua saya. Saya dilahirkan ke dalam dunia ini supaya menjadi manusia. Itu tujuan orang tua saya. Jadi orang tua saya punya tujuan terhadap saya. Kenapa saya ingin punya anak? Karena supaya anak saya itu berbakti, supaya anak saya itu beribadah, supaya anak saya itu menjadi sukses. Itu tujuan dari orang tua saya. Jadi kelahiran itu bukan tujuan, Pak. Kelahiran itu dalam rangka mencapai tujuan. Yesus mati di kayu salib itu bukan tujuan. Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Berbeda ya. Jadi ada pintu masuk bangsa Israel deh. Kita gampang sekali. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir itu kan pasca kematian Kristus kan. Itu kan bukan tujuan, Pak. Itu pintu masuknya. Tujuannya memerintah di Kanaan. Itu tujuannya. Jadi kita harus bisa membedakan antara tujuan dengan langkah awalnya. Gitu, Pak. Kemudian yang Yohanes 10 ayat 10, Pak. Iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Maksud itu Kristus datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, itu kan ada tujuannya, Pak. Tujuan yang Kristus lakukan sendiri itu kan adalah tujuan Allah karena Yesus melakukan kehendak Allah gitu. Ayat ini kan jelas, aku datang supaya mereka punya hidup. Kematian Yesus itu memungkinkan kita bisa mempunyai hidup. Kematian Kristus punya tujuan. Nah, jadi yang dikatakan sini aku datang ini 2000 tahun yang lalu kan Yesus datang untuk mati. Supaya apa dia mati? Jadi tujuan kematiannya dia, tujuan kedatangan dia 2000 tahun yang lalu itu supaya mereka memiliki hidup. Nah, sudahkah tercapai tujuan itu? Sudah kalau kita memiliki hidup. Gitu, Pak. Jadi pintu masuknya kedatangan Yesus ini, pintu masuknya kematian Kristus itu, kelahiran baru kita itu pintu masuknya. Jadi bukan saya punya hidup, lalu saya punya tujuan. Kamu sudah masuk belum ke dalam hidup itu? Ini yang pertanyaannya. Jadi Yesus datang itu dalam rangka supaya kita bisa masuk dalam hidup itu, Pak, supaya mereka mempunyai hidup. Nah sekarang Yesus datang, tapi terus kita nggak mendapatkan hidup, berarti nggak mendapat dampak pada kita, karena kita nggak mempunyai hidup. Sekarang begini, misalnya Pak John Lee ingin membantu orang-orang di desa. Pak John Lee adalah orang yang sangat kaya di dalam dunia ini. Lalu Pak John Lee ingin memberdayakan orang-orang di desa. Misalnya orang-orang yang di sebuah desa yang sangat-sangat miskin, yang sangat-sangat susah. Pak John Lee ingin membangun mereka untuk bisa berkembang, ya kan? Lalu Pak John Lee datanglah ke sana, membawa banyak sekali uang. Sampailah di desa itu, Pak John Lee bilang, saya datang supaya kamu bisa berdaya, supaya kamu bisa hidup sukses, supaya kamu yang sesuai dengan tujuannya Pak John Lee. Nah, kalau mereka tidak menerima maksud kedatangan Pak John Lee, mereka bisa berdaya nggak, Pak?
Kan tidak. Karena Pak Joni kan datang dengan tujuan itu. Nah, lalu dia katakan, oke, kami terima engkau. Lalu dia terimalah uang-uang dari Pak Joni. Lalu uang itu dihabiskan untuk dia punya kemauan. Pertanyaan saya, tujuannya Pak Joni tercapai nggak? Kan tidak. Karena dia hidup, uang itu dipakai untuk dia punya kehidupan sendiri. Orangnya sendiri tetap bodoh, orangnya sendiri, desanya sendiri tetap tidak punya listrik, desanya sendiri tidak berkembang. Artinya Pak Joni kasih itu, tapi mereka tidak mencapai tujuan yang Pak Joni berikan. Itu kan sama dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan kan bawa mereka keluar dari Mesir dengan tujuan masuk Kanaan. Nggak sampai itu di Kanaan tuh. Mereka habiskan dengan hidup mereka gitu loh. Jadi sekali lagi tujuannya yang kita harus lihat, kita harus mengerti. Kalau tidak ya kita akan merasa bahwa, oh puji Tuhan ada Pak John Lee, kami perlu uang. Lalu dihabiskanlah uang itu untuk dia punya kemauan daging, dia punya kehidupan sendiri. Orang itu tidak mencapai tujuan. Walaupun Pak John Lee kasih dia uang. Jadi kata tujuan itu sangat-sangat penting bagi kita. Sekarang artinya kita harus melihat uangnya itu untuk apa. Ini yang kita harus lihat. Jadi tujuannya itu harus menurut si pemberinya. Bukan tujuannya menurut saya, si penerima. Jadi kalau orang cuma berpikir begini, oh Yesus datang 2000 tahun lalu itu supaya kita punya hidup. Lalu kita berpikir, supaya saya ini hidup sukses. Supaya saya ini tidak berdosa. Lalu kita berpikir, saya sudah terima Yesus. Lalu berarti saya tidak lagi berdosa. Saya sudah terima Yesus. Berarti sakit penyakit saya akan disembuhkan. Saya sudah terima Yesus. Maka kebangkrutan saya akan dipulihkan. Itu kan kebanyakan yang orang pikir. Jadi dia menerima Yesus dengan tujuannya dia. Bukan dengan tujuan Yesus itu diberikan. Nah ini yang kita harus lebih jeli membedakan itu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Tadi kan dibilang tuh Allah tidak mempunyai tujuan hidup pada manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Pak. Memang apakah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Allah nggak punya tujuan terhadap manusia. Tujuan Allah kan cuma Kristus. Tadi kan Pak Jo udah bilang. Oke, Pak. Terus, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Jo. Baik, Pak Saragi. Terima kasih juga. Silakan Pak Himawan. Ya, selamat malam Pak Jo, Pak JK, selamat malam. Malam, Pak. Jadi dalam konteks tujuan hidup sebenarnya tidak ada. Karena dari seorang yang pernah lahir di dunia dengan hikmat luar biasa, Salomo, kita bisa baca di Pengkhotbah 1:1-11, itu hidup di dunia itu sia-sia. Seorang Salomo aja seorang raja yang penuh gilang gemilang, hartanya luar biasa, permata, perhiasan di mana-mana, di akhir hidupnya dia menuliskan kekecewaan dia terhadap hidup dia. Nah, jadi memang kalau mau jujur, ini yang ada itu adalah bukan purpose of life, tapi purpose of God. Jadi Tuhan yang punya tujuan. Jadi tadi Pak JK sudah gambarkan secara baik mengenai bagaimana manusia Adam hanya sebagai gambaran, dan Kristus yang menjadi substansinya. Jadi tujuan Allah itu semata-mata Kristus. Orang yang mau hidup menurut rancangan Tuhan di dalam Kristus, itu yang baru punya tujuan hidup. Jadi memang apa yang kita terima dalam pengajaran-pengajaran di gereja itu salah dan menurut saya malah menyesatkan, karena tidak ada perubahan dalam kehidupan manusia yang menjadi tema yang disodorkan Bu Isya, bahwa melalui hidupnya, memberdayakan hidupnya dalam pelayanan itu menjadi suatu kebaikan bagi Allah yang berharga. Ternyata tidak ada, kalau menurut pendapat saya ya. Jadi ini sejalan dengan yang tadi Pak JK gambarkan. Jadi kembalilah kepada apa yang Allah mau dalam Kristus, yaitu kematian kita. Jadi kalau tanpa pintu itu kita masuk, tidak ada kebaikan Tuhan yang kita terima. Terima kasih Pak JK. Ya, apa yang Pak Him katakan itu yang khususnya dalam kesimpulan itu bagus, bahwa tidak ada yang baik dalam kehidupan manusia. Dan pola pikir manusia berpikir bahwa dia punya sesuatu yang baik di hadapan Allah, itulah yang dibohongi oleh iblis. Maksud saya, itu bukan manusia yang sekarang saja. Adam dan Hawa dibohongi dengan hal itu. Kita nggak boleh makan buah pohon itu. Oh, harusnya kamu boleh. Kamu punya kehidupan yang sama dengan Allah.
Kamu bisa jadi sama seperti Allah. Jadi dia membawa Allah itu menjadi pembohong. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau orang berkata bahwa Allah menciptakan dia untuk manusia itu untuk supaya menjadi seperti Kristus, itu sama dengan iblis. Punya bahasa pada Hawa. Kamu itu bisa jadi seperti Allah. Ujungnya dosa, Pak ya? Oh iya, justru itu sifat. Kalau kita makanya kita bisa melihat perkataan itu roh yang di belakang itu Paulus katakan dengan jelas sekali, itu rohnya iblis. Bahasanya, tidak ada pada diri saya kebaikan apapun yang bisa berkenan di hadapan Allah, apalagi hidup saya. Iya kan? Apalagi hidup saya, kebaikan saya nggak ada apa-apa. Iya, makanya disuruh. Itu hebatnya iblis memberdayakan manusia. Tetapi sekali lagi kan iblis hanya menginfluence. Iblis itu hanya mempengaruhi. Kan yang mengambil pilihan itu kan kita. Nah, selama kita tidak mengerti dasar itu yang tadi kita bahas soal jenis, maka kita akan salah selalu dalam memilih. Tapi ketika kita sudah menyadari hal itu, sangat disayangkan kalau kita masih salah memilih. Ini juga yang jadi peringatan bagi kita. Itu saya rasa yang tujuan daripada surat Efesus. Paulus ungkapkan itu supaya mereka bisa bertindak sebagaimana Kristus, bukan justru memperlihatkan mereka yang tidak mampu. Justru Paulus katakan dulu dia katakan gitu kan, dulu kamu sekarang tidak lagi demikian, ini dulu kamu begitu. Gitu, Pak. Jadi kalau kita hidup menurut apa yang disampaikan, yang didorong oleh gereja-gereja, itu ujungnya ya kemusnahan, ya Pak ya, kebinasaan. Iya. Kebinasaan. Benar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Yosua. Baik, sama-sama Pak Him. Pak Yahya. Ya, Bu. Silakan. Pak, ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, itu kan ada manusia semakin banyak. Nah, saya cuma melihat begini. Tujuan adanya manusia itu bertambah banyak, kan nantinya Christ in you itu kan Pak, the hope of glory. Iya. Jiwa itu. Iya. Bagaimana itu? Apakah gini, Bapak Pak Yaya tolong menjabarkan. Jadi saya cuma melihat begitu. Bertambah banyak kan manusia bertambah banyak. Kan berarti ada tujuannya di situ. Tujuannya itu kan the hope Christ in you, the hope of glory itu. Gimana? Jadi kalau kita membaca itu kan Kejadian 1 itu ya. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu dia membentuk Hawa. Ini dulu. Ini kan mereka belum berdosa. Inilah mereka sebagai gambar Kristus dengan jemaatnya. Ya kan? Jadi Adam yang tidak berdosa ini adalah gambar Kristus dengan jemaatnya. Pada saat itulah dia katakan, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi sebagai gambar Kristus, perintah bertambah banyak dan penuhi bumi itu juga sebagai gambar Kristus yang sebenarnya, yang real, yang realita. Bahwa Kristus yang realita itu sebagai kepala dan jemaat itu yang harus bertambah banyak. Nah, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak ada perintah penuhilah bumi. Malah diusir. Kamu nggak cocok di sini. Sorry, kamu ke sana. Nggak ada tujuan saya kamu di sana. Kamu ke sana. Gitu loh. Jadi perintahnya dulu kita harus melihat kapan diberikannya. Jadi mereka bertambah banyak itu bukan dalam dosa. Waktu dia berdosa justru nggak boleh di situ. Karena nggak bisa yang dosa yang bertambah banyak di dalam Taman Eden itu nggak boleh. Justru kamu di luar rancangan Allah. Nggak ada tujuan. Dia cuma diusir aja. Nggak. Malah sebenarnya waktu ada satu lagi yang mungkin kita perlu elaborate ketika Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Itu bukan berarti dia punya kehidupan. Kalau menurut saya ketika Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati, sebenarnya sederhana. Kalau kamu makan buah itu, kamu tahu kamu mati. Berbeda loh itu. Tapi kan di dalam kupasan teologi berbeda. Adam sebelumnya punya kehidupan. Lalu waktu dia makan buah itu, dia mati. Nah, para teolog itu bingung. Karena ketika makan buah itu, nggak ada yang mati. Adam masih ngobrol sama Hawa. Nah, mulailah teologi mereka kembangkan. Oh, rohnya yang mati. Alkitab nggak nulis. Nah, gitu. Padahal cuma sederhana. Perkataan Allah sederhana. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati.
Kamu tahu kamu mati ya. Harusnya. Cuman kan kita berpikir, wah, lalu di situ bermain teologi orang. Padahal ya, jadi kematian itu sudah dari dulunya sebenarnya. Dia nggak pernah makan buah pohon kehidupan, jadi dia nggak pernah dapatkan kehidupan. Dia makanya, jadi buah itu, kalau boleh dikatakan, itu hanya untuk memperkenalkan dia akan naturnya. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, makasih Pak, jelas. Makasih Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Isya. Oke, saya lanjutkan ke Pak Tony. Silakan Pak. Iya, setelah dengar pemaparan Pak JK yang barusan ini, jadi contoh tadi misalnya bahwa jadi jelas bahwa manusia itu tidak diciptakan setelah Adam dan Hawa, ya kan? Yang ada kan manusia lahir karena ya turun-temurun karena benih itu sendiri, ya kan? Jadi menjawab juga karena ada pertanyaan yang seperti pernah ya terlalu banyak nonton film kali sering mengisahkan bahwa seolah kalau anak yang lahir dari di luar nikah itu seolah-olah Tuhan yang ciptakan gitu ya kan keturunan anak seperti itu. Padahal itu perbuatan manusia itu sendiri ya kan, karena kelalaian kesalahan sendiri yang nggak tahu hukum, nggak tahu aturan sehingga tidak bisa lagi menyalahkan Allah. Setelah kita tahu bahwa ini manusia hanya satu saja yang diciptakan di zaman Adam dan Hawa ya, ini juga pencerahan ya kan, sehingga kita nggak perlu pertanyakan lagi itu kok ada anak lahir luar nikah tuh tinggal dibuang lagi ke tong sampah. Apakah ini memang Tuhan yang ciptakan seperti itu? Ternyata bukan, itu perbuatan manusia karena berdosa itu tadi, ya kan? Nah, yang kedua saya mendapatkan jawaban yang sesuai pertanyaan Bu Isya ini ya, tujuan manusia ternyata bahwa memang manusia lahir punya tujuan sendiri, bisa tujuan orang tuanya ya kan, punya anak, punya keturunan, dan anaknya bisa jadi orang sukses, kan tujuan si orang tua, bukan tujuan Allah ternyata, ya kan? Nah, kalau kita lihat tujuan Allah mengizinkan manusia sehingga banyak terjadi termasuk yang bangsa Israel sampai 12 suku ini, hanya satu, tujuannya bagaimana manusia itu hidup oleh iman. Ya, kalau kita lihat dari Abraham itu kan bapak orang beriman, sebagai contoh yang pertama kali hidup manusia beriman. Nah, Allah ternyata maunya manusia semuanya hidup, tujuannya diizinkan lahir ke dunia ini adalah supaya hidup dengan iman. Nah, ini iman yang mana? Jangan kita pikir kembali lagi iman yang umum yang agama lain miliki juga. Yang dimaksud hidup oleh iman adalah iman anak Allah, ya kan? Iman di dalam Kristus Yesus. Iman yang muncul setelah sekian ribu tahun Tuhan menuntun, mengajarkan hukum-hukumnya melalui bangsa Israel itu. Ya kan, sampai muncul sih iman yang sesungguhnya hadir. Nah, itulah tujuan manusia, Allah itu ciptakan manusia ataupun mengizinkan manusia turun-temurun sekian berkembang biak itu supaya hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, kata Ibrani, tulisan Ibrani di situ. Jadi saya tangkap tujuannya yaitu satu, hidup di dalam Kristus, hidup dalam iman Kristus, bukan tujuan kita lagi. Kan nggak ada lagi kita dalam mati. Ketika kita mengenal realita Kristus dan tahu prosesnya kita harus mati, ikut mati bersama Yesus, kubur dan bangkit. Nah, itulah tujuan Allah, izinkan kita masih bernafas di bumi ini untuk hidup dengan iman, hidup oleh anak Allah, hidup dengan semua pimpinan roh Tuhan. Ya, nggak ada lagi kita punya andil di situ. Sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kristus. Saya rasa itu tujuan yang Allah kehendaki, bukan manusia kehendaki, yang Allah kehendaki hidup dengan iman anak Allah. Saya tangkap itu, Pak. Ya, cuma mungkin kata-kata kita ini harus diterjemahkan sebagai tubuh itu ya Pak ya, sebagai peranan kita sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus Iya. hidup dengan iman.
Karena itulah kehidupannya dia kan. Makanya orang benar harus hidup dengan iman, artinya orang benar ini dalam rangka tubuh. Karena tubuh itu tidak memiliki kehidupan lain selain daripada kehidupan yang ada pada tubuh itu. Jadi kita tidak berpikir bahwa saya punya kehidupan. Saya sebagai tubuh itu hanya punya kehidupan yang diberikan kepada saya, dan kehidupan itu adalah Kristus. Gitu. Iya, iya. Nah, melanjutkan tadi apa yang dibaca kembali oleh Pak Dr. Albert tadi itu, yang dimana perintahnya itu harus itu nggak bisa tawar-menawar, dan itu betul, itu kan gambaran yang diberikan oleh Allah untuk menjadi realita. Nah, ketika kita yang sudah hidup dalam realita, ya benar-benar nggak ada lagi manusia lama kita punya andil di situ, karena nggak ada satupun yang sanggup lakukan perintah Allah yang begitu tegas harus itu, kecuali hanya Kristus yang menggenapinya. Jadi kita memang sudah mati, yang kalau Kristus yang hidup sepenuhnya 100%. Nah, itulah baru hukum itu betul-betul tergenapi, ya kan? Kita jadi betul-betul hanya memanunggal dalam Kristus yang sudah menggenapi semuanya itu. Rasa itu ya, Pak ya. Iya. Ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Oke. Sip, Pak Tony. Pak Jo, lanjut. Ibu Anya mungkin ada yang mau Ibu sampaikan. Silakan, Ibu. Kembali ke judul tema tadi, The Purpose of Life, dengan pertanyaan, apakah tujuan kita hadir di muka bumi? Seperti Pak Yahya katakan, kita kalau membicarakan tentang yang lalu atau manusia lama, kita bukan menjudge tapi mengkritisi, di mana menjadi dasar bergeraknya orang-orang Kristen di luar, berusaha dengan keinginannya sendiri untuk melakukan segala sesuatu, kayaknya tidak sampai kepada melihat tubuh. Tadi beberapa Bapak Ibu dan Pak Yahya itu jadi pikiran saya tentang tubuh Kristus dan menjadi anggota tubuh. Nah, tidak terlihat di situ. Jadi sebenarnya saya dulu atau kita yang pernah mengalami, ternyata kita dulu melakukannya dengan individualistis mungkin ya. Kita bergerak sendiri. Walaupun kita berada di dalam organisasi, di dalam suatu persekutuan perkumpulan, tetapi sebenarnya kita tidak di dalam anggota tubuh, itu jelas. Nah, begitu juga yang ada juga yang sebenarnya sudah dilahirkan baru, tetapi tidak mengikuti proses atau tidak memahami tentang dirinya anggota tubuh, atau memahami bahwa Kristus seutuhnya adalah kepala dan tubuhnya, tubuh ya, corporate, seperti tadi saya catat di 1 Korintus 12 ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. 1 Korintus 12 ayat 21. Nah, fellowship sangat penting. Sangat penting. Tentu fellowship anggota tubuh yang sudah sama-sama memiliki pemahaman di mana sebenarnya tujuan Allah kita tahu ingin supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15b. Karena ada teman yang berkata gini, saya sudah di dalam Kristus, apalagi tidak perlu, maksudnya tidak terlalu perlu persekutuan, tidak perlu hadir atau berfellowship, bisa berdoa sendiri, membaca Alkitab sendiri, Roh Kudus pasti membukakan hamba kita, pasti. Nah, seperti itu. Tadinya kan kita taunya Roma 8, hidup oleh roh. Kemudian kita merasa kita sudah di dalam roh, tetapi tidak melangkah ke Roma 12 yang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya, seperti itu. Persembahan yang hidup kan hidup dalam kebangkitannya, jadi mati dulu. Kayak kata Pak Yahya tadi, mati dulu. Supaya kita bisa masuk ke dalam tubuh Kristus itu. Satu tubuh tetapi banyak anggota. Itulah persembahan yang hidup. Tidak bisa kita sendiri terpisah. Itu saja dulu mungkin Pak Jo. Oke. Baik, Bu Anya. Terima kasih untuk pendapatnya. Iya, Pak, silakan. Apa yang Bu Anya katakan ini udah bagus sekali. Justru kesadaran itulah yang diperlihatkan pada kita
bahwa kita ini hanya tubuh. Kita itu hanya tubuh. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa Kristus kehidupan saya. Ya. Tidak pernah. Karena kita kalau kita tidak pernah menyadari kita hanya tubuh Kristus, kita berpikir kita punya hidup untuk Kristus. Ini yang berbahaya yang tadi Bu Anya katakan, bahwa orang itu tidak perlu fellowship. Kenapa? Karena dia berpikir dia punya hidup untuk Kristus. Orang yang berpikir bahwa dia punya hidup untuk Kristus, orang itu tidak punya Kristus sebagai hidup dia, karena dia punya hidup sendiri. Kalau Yahya berpikir bahwa Yahya punya hidup untuk Kristus, bahwa Yahya punya kehidupan, itu yang Yahya persembahkan kepada Kristus. Artinya saya masih manusia lama. Orang-orang seperti itu sebenarnya memperlihatkan diri mereka sebagai manusia lama sebenarnya. Yang mereka pikir, wah, saya enggak perlu, saya bisa kok kenal Kristus seperti itu. Saya tinggal belajar sendiri, ya kan? Makanya saya nggak perlulah ikut Zoom, cukup dengar YouTube. Itulah manusia lama. Manusia lama berpikir dia bisa mengenal Kristus melalui khotbah-khotbah. Dia berpikir begitu. Tadi saya katakan dengan jelas bahwa Kristus itu harus dibentuk. Pembentukan itu tidak mengingkari fellowship itu. Makanya Paulus punya ayat-ayat kan mengatakan bahwa jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu bukan jadwal kebaktian gereja, bukan itu. Pertemuan ibadah itu kan bicara fellowship. Karena disitulah Tuhan memberikan kita penajaman-penajaman. Jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa saya punya hidup bisa untuk Kristus. Saya ini hanya tubuh. Itu perkataan kata hamba sebenarnya. Aku ini hanya hamba-Mu Tuhan. Jadikanlah menurut kehendak-Mu. Nah, itu perkataan kalau kita melihat kita ini hanya tubuh. Thank you banyak. Oke, thank you Pak Jo. Ya, Pak Rikard, pertanyaan saya untuk Anda adalah, setelah Anda mengetahui bahwa manusia tidak punya tujuan, apa wow question Anda? Makasih Pak Jo. Ini sudah mantap jiwa sekali nih Pak Yahya penjabarannya. Tadi ini saya mau nyerempet yang tadi Pak Jo tanyakan, yang soal orang seberang itu yang menjadi pengikut Kristus ya. Kan dari dahulu kan sebenarnya setelah Kristus bangkit itu bangsa-bangsa lain itu dinyatakan tentang Kristus kan Pak ya. Bahkan sebelum Kristus lahir pun itu sudah ada. Seperti saya baca di Kisah Rasul 14 ayat 16. Dari zaman lampau juga sudah ada tanda-tanda yang dari Kristus Allah jabarkan untuk orang-orang yang di luar Israel itu. Nah, saat ini buat orang-orang seberang itu kan banyak tuh Pak, apa istilahnya, dia menyaksikan, dapat, mungkin dia sedang berdoa, ini bukan yang Kristennya ya, bukan yang Kristusnya ya, bukan yang gerejanya juga. Dia dapat penglihatan, atau dia lagi basuh muka, dia lihat ke atas, dia lihat salib, macam-macam begitu. Kemudian dia jadi bertobat, jadi mengikut. Nah, Kristusnya itu saya nggak tahu, Kristus atau Kristen nih, atau agama Kristen, karena banyak dari mereka kan setelah menjadi pengikut Kristus masih menunggu-nunggu juga kan, seperti ya penginjil-penginjil yang sudah convert ke Kristen macam-macam itu kan, mereka jadi kabur juga Pak ini ceritanya. Jadi bukan kasih karunia Kristus yang dinyatakan kepadanya lagi, karena dia belum hidup baru. Nah, itu tolak ukurnya seperti apa sih Pak? Karena zaman dulu sewaktu saya masih di gereja kan merasa bangga nih jadi orang Kristen. Kenapa bangga? Karena keselamatan itu kan diberitakan. Keselamatan itu hanya bagi orang yang mengenal Kristus. Yesus Kristus yang dari Nazaret itu. Tetapi kenyataannya kan dari ayat yang tadi Pak Yahya jabarkan, Kristus itu yang harus menyatakannya kepada kita. Kasih karunia dia itu yang kepada kita. Sementara waktu di gereja,
kita percaya sama Kristus, kamu harus masuk Kristen nih, karena ada Kristusnya nih. Tapi nanti kalau dia udah masuk, masih nunggu-nunggu lagi Kristus datang kedua kali, seperti itu. Saya pengen tahu gimana ya Pak cara menjabarkan ke mereka, atau mungkin mereka bisa melihat yang sebenarnya itu seperti apa ya. Karena banyak kita lihat kan, mungkin pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang dulunya bukan dari pengikut Kristus, jadi pengikut Kristus, tapi yang dia terima nggak sesuai nih dengan ayat Alkitab yang tadi kita sudah diterangkan tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Karena yang mereka ajarkan memang bukan Kristus, yang mereka ajarkan kan agama, Pak. Beda, rasul-rasul menyampaikan Kristus. Kalau para pendeta ini menyampaikan agamanya. Ya, dia sekolah di mana? Katolik. Ya, dia sampaikan ajaran Katolik. Dia gereja di mana? Protestan. Kristen Protestan. Yang disampaikan ajaran Protestan. Jadi bukan Kristus. Makanya beda-beda tuh. Di dalam Kristen sendiri, agama Kristen sendiri beda-beda. Kristus yang mereka sebut Kristus itu beda-beda. Kan lucu kalau mereka menyebut satu pribadi kok bisa beda-beda. Bahkan kadang-kadang bukan cuma beda-beda, bertentangan. Bahkan saking bertentangannya berantem. Dalam satu aliran aja bisa berantem. Tanya aja Pak Jo. Itu dalam satu aliran loh. Jadi kita punya kesimpulan yang jelas lah dalam hal itu. Kita bagaimana menyampaikan pada orang seperti ini? Orang seperti ini nggak mencari Kristus, mereka cari agama. Jadi apa gunanya kita sampaikan kepada orang yang tidak mencari Kristus? Orang yang mencari Kristus lah yang kita sampaikan. Karena kita kan menyampaikan Kristus. Buat orang yang mencari agama, sampaikan Kristus nggak ada guna. Karena orang itu belum menyadari dia memerlukan Kristus. Selama orang tidak menyadari dia memerlukan Kristus, maka kita buang energi, kalau menurut saya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu tentang Kristus, juga jangan dicampurkan Kristus yang kita sampaikan itu dengan ajaran agama. Dalam rangka supaya mereka bisa dengar. Lalu diperhaluslah itu, lalu dimanipulasilah Kristus itu, dibungkuslah Kristus itu dengan pengajaran yang mereka bisa dengar. Ini kalau menurut saya salah satu usaha manusia yang bodoh. Makanya saya suka sarankan, jangan berpikir bagaimana saya bisa menyampaikan Kristus pada orang supaya orang itu bisa mengerti. Kalau menurut saya nggak ada guna. Justru kita menipu diri kita dan kita sedang berusaha dengan diri kita sendiri untuk menyampaikan Kristus. Bukan Kristus yang menyampaikan dirinya. Usaha-usaha penginjilan itu yang dibuat oleh agama itu sebenarnya memanifestasikan yang kita bahas ini. Mereka membentuk sekian rupa bentuk-bentuk agama Kristen punya pengajaran supaya orang lain bisa terima Kristus. Ya, dibungkuslah dengan banyak macam. Ya. Banyak macam. Kita tahulah hal itu. Dan kita mungkin pengalaman di situ. Supaya di sana mereka nggak nolak Yesus. Nanti kalau kita sampai di sana, jangan sebut-sebut nama Yesus ya. Kan gitu kan. Pernah nggak dengar kayak begitu? Nanti kalau kita di sana ya pokoknya Tuhan aja lah, Tuhan. Jangan sebut-sebut Yesus. Itu kan usaha-usaha kita. Antik. Tubuh Kristus tidak boleh nyebut nama Yesus. Itu antik. Supaya mereka bisa bertobat. Karena pertanyaan saya, ngapain Anda buang energi supaya mereka bertobat? Terus kalau dia bertobat, terus apa gitu? Emangnya gue harus bilang wow gitu? Emangnya apa? Jangan, tadi Pahim bagus tuh. Jangankan mereka, Salomo aja yang segitu Tuhan bukakan, masih nggak bisa bertobat. Apalagi nih orang yang belum kenal Kristus. Ya, kita berusaha dengan kita punya akal pikiran supaya orang itu bisa mengenal Kristus. Kalau menurut saya itu, katakanlah kita buang waktu. Tapi sebenarnya dampak yang lebih parah itu kita membodohi diri kita sendiri dan kita mengingkari Kristus. Karena harusnya Kristus yang perkenalkan dirinya. Bukan kita. Nah, itu mungkin yang kita harus lakukan, Pak Rika. Jadi kita jangan berpikir cara apa. Tidak ada satupun cara yang dapat kita lakukan.
Nah, sekarang kita harus berpikir yang kita bahas hari ini, bahwa saya ini tubuh. Tubuh tidak berpikir caranya bagaimana menyatakan hidupnya. Tubuh hanya menyatakan hidupnya. Gitu. Jadi tangan saya ini nggak berpikir nih, gimana nih ya saya ngomongin soal Yahya. Enggak. Ketika si Yahyanya bilang jempol, nah Yahya jempol katanya. Gitu. Jadi orang tuh hanya melihat diri kita. Makanya kita harus berpikir selalu kita ini tubuh. Saya tidak punya kekuatan apa-apa menyatakan Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Ya. Sampaikan aja itu, Pak. Nah, kan mungkin beban Pak Rikar kan ke saudara-saudara, mungkin beban Pak Rikar orang-orang yang terdekat. Ya sudah, sampaikan aja itu. Soal dia percaya, dia nggak percaya, nggak usah dipikirin, Pak. Bayangin ya, kalau Yesus dulu punya beban sama dengan kita yang manusia berdosa ini, bagaimana caranya orang bisa mengerti saya ini Tuhan? Saya rasa dia nggak akan mati tuh. Kenapa? Karena dia harus mikirin tuh. Mungkin umurnya nggak 30 tahun, Pak. Mungkin sampai sekarang. Kalau sekarang udah 2000, mungkin sampai 2000. Kenapa? Karena dia nggak bisa meyakinkan tuh orang manusia selama 2000 tahun. Bagaimana orang percaya sama Tuhan? Dia cuek aja, cuma 3,5 tahun, ya udah 3,5 tahun. Habis itu saya harus mati, ya udah saya mati. Habis itu gimana yang mereka? Ya biarin aja urusan mereka. Saya suka kalau ngeliat Tuhan punya cuek tuh. Istilahnya gitu. Loh, kalau Tuhan bisa cuek, apa peranan kita sebagai tubuh? Masa kita bilang, Tuhan nggak boleh dong cuek. Kita kan punya beban. Beban saya itu bagaimana Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Saya suka dengan ini dari kata-kata orang-orang yang kalau kita lihat bangga melayani Tuhan. Bebanku untuk Indonesia buat Tuhan. Dirinya sendiri aja belum bisa buat Tuhan. Indonesia buat Tuhan. Aduh, kadang-kadang. Tapi itu kan kesadaran kita, Pak. Sekali lagi kita harus kembali kepada siapa kita. Kita tidak lebih daripada tubuh. Tubuh tidak bisa berkata apa-apa kepada kepala selain daripada ya udah, Tuhan gerakan itu ya sampaikan. Mungkin di awal-awal memang kita suka kayak ketakutan, ini saya jangan-jangan salah atau benar. Menurut saya kalau tubuh tuh nggak mikir. Pokoknya tubuh hanya menyampaikan hidupnya dia. Harusnya kita nggak usah terlalu banyak berpikir. Ketika ditanya, ketika kita harus sampaikan, nggak usah nanya. Si tangan kan nggak pernah tanya, kepala gua harus bilang apa nih, ke kiri apa ke kanan? Kan enggak. Si jempol itu kan ya udah ke kiri aja, karena itu yang diperlihatkan Tuhan sebenarnya. Perjalanan Israel kan begitu, Pak. Tuhan yang bergerak. Mereka Israel yang bertindak menurut mereka, kita kan tahu cerita di Kanaan tuh. Ketika mereka bertindak dengan siasat mereka, dengan strategi mereka, Tuhan nggak turun di situ. Kita tahu loh banyak cerita itu. Saya rasa itu perjalanan kita, Pak. Pengalaman kita nanti begitu. Tapi sekali lagi, saya katakan tadi, kenal Tuhan dulu lah. Kita yang sekarang mungkin dibukakan, ya kita aja dulu dah. Enjoy aja dengan itu. Sampai itu menjadi kehidupan kita, akhirnya kita nggak berpikir cara apa yang harus kita lakukan. Kita cukup tinggal bertindak. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, baiklah. Kita akan akhiri dan kita akan masuk dalam konklusi oleh Pak JK. Silakan Pak JK. Iya, dari apa yang sudah kita bahas, maka kita bisa melihat bahwa kesadaran kita akan keberadaan manusia lama itu, keberadaan manusia Adamik itu penting sekali, khususnya bagi kita yang sudah di dalam Kristus. Karena kita yang dalam Kristus inilah yang diberikan pemahaman-pemahaman itu. Bagi mereka yang masih tetap tinggal dalam posisi sebagai manusia Adam, mereka tidak punya pemahaman akan keberadaan mereka. Kenapa? Karena mereka berada di dalam kekuasaan penguasa dunia ini, kekuasaan iblis itu, dan iblis tentu saja tidak akan mengajarkan tentang Kristus pada mereka. Iblis tentu saja tidak akan membukakan Kristus kepada mereka. Jadi selama mereka ada dalam kekuasaan itu, maka mereka tidak akan bisa lepas, kecuali kalau mereka memang mau tertarik dan melihat realita Kristus itu, mencari Allah dan mau bertanya, maka tentu saja mereka akan dibimbing oleh Roh Allah kepada Kristus. Namun bagi kita yang sudah ada dalam Kristus, kita juga perlu menyadari bahwa Kristus yang dibukakan kepada kita itu dalam rangka pembentukan Kristus terhadap kita. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa kita ini berasal dari natur yang lama. Bahwa segala pola pikir kita, segala keinginan-keinginan kita itu masih yang lama. Karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang dahulu bermusuhan dengan Tuhan. Nah, itu semua perlu diganti. Ya. Dengan kata lain, salib tidak menyelesaikan permasalahan tentang keberadaan kita yang masih manusia lama itu. Ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi Kristus itu harus dibentuk.
Bukan kita manusia lama yang akan berusaha menjadi seperti Kristus. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang bisa menjadi seperti Kristus. Tetapi Kristus harus dibentuk oleh Allah. Melalui apa? Melalui pengenalan-pengenalan yang Allah bukakan kepada kita. Dan itulah perjalanan kita. Itu perjalanan Israel yang sudah diperagakan. Itu perjalanan semua orang percaya. Termasuk itu juga perjalanan Rasul Paulus. Pada Rasul Paulus, Kristus dibentuk. Sampai kapan? Sampai Rasul Paulus melihat betul-betul hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Sehingga semua yang dia sampaikan, maka itu bukanlah dirinya lagi. Tetapi semua yang dia sampaikan, itu adalah Kristus. Dan itu bukan sesuatu yang sangat tidak baik. Kehilangan akan diri kita, itu bukan hal yang tidak baik. Justru itulah yang sebenarnya menjadi perjalanan kita, supaya Kristus yang dinyatakan. Dan itu memang tujuan Allah. Jadi selama kita berjalan sesuai dengan tujuan Allah, tentu saja kita akan dihilangkan segala rasa khawatir, dihilangkan segala rasa takut. Karena kita berjalan sesuai dengan tujuan Allah. Dan kalau Allah, sekali lagi, janji-janji Allah kan jelas sekali. Kalau kamu mengikuti firman-Ku, kalau kamu memperhatikan yang saya katakan, artinya kalau kita berjalan sesuai dengan tujuan Allah, maka aku akan melindungi, maka aku akan memberkati, maka aku akan mengisi lumbung-lumbungmu. Itu semua berkat-berkat Allah. Jadi itu perjalanan yang sekali lagi saya katakan sesuatu yang sangat enjoy. Kehilangan akan jati diri kita sebagai manusia Adamik itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan saya rasa itu yang seharusnya menjadi tujuan kita. Kita kejar itu ya. Oke, terima kasih Pak Joshua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Thank you, Pak Yahya, Pak Jo.